Penerimaan negara turun hingga Mei 2024 membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani makin waspada soal situasi tersebut. Penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Mei 2024 baru Rp1.123,5 triliun atau turun 7,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan turunnya penerimaan itu memang masih dipicu oleh merosotnya berbagai harga-harga komoditas, menyebabkan setoran penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ikut merosot. Adapun rincian dari setoran penerimaan negara yang anjlok terdiri dari penerimaan pajak yang terkontraksi 8,4% secara tahunan dan baru terrealisasi 36,2%. Sementara itu dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai juga turun 7,8% year on year. Dan penerimaan negara bukan pajak baru terrealisasi 51,1% dari target Rp492 triliun. Dengan demikian, pendapatan negara telah mencapai 40,1% dari target APBN tahun ini. Sri Mulyani menegaskan, meskipun pencapaian untuk Mei persentase ini dinilai baik, namun pertumbuhan dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan. PT Freeport Indonesia atau PT FI resmi mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter konsentrat tembaga pada Kamis 27 Juni. Smelter dengan desain single line terbesar di dunia ini berada di kawasan ekonomi khusus JIPE Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan memproduksi katoda tembaga diperkirakan sekitar Agustus atau membutuhkan waktu 6 hingga 10 minggu pasca pengoperasian. Hal ini untuk memanaskan semua elemen supaya mencapai titik panas tertentu pada furnisnya. Selanjutnya, pada saat di Electro Refinery akan membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Pihak Freeport diperkirakan akan menggenjot produksi katoda tembaganya pertama di sekitar pertengahan Agustus. Mengutip laporan PT FI, nilai investasi kumulatif untuk proyek smelter Manyar yang menempati lahan seluas 100 hektar itu sudah mencapai 3,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 58 triliun rupiah. Smelter ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton setelah beroperasi penuh. Kelak, produk katoda tembaga yang dihasilkan bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Bahkan selain menghasilkan produk katoda tembaga, smelter ini akan menghasilkan produk sampingan diantaranya produk yang terkandung dalam lumpur anoda, yakni emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, Indonesia akan menjadi produsen katoda tembaga terbesar keempat di dunia pada 2025 mendatang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memblokir layanan ekspor terhadap 60 perusahaan yang masih belum mematuhi kewajiban memarkirkan devisa hasil ekspor atau DHE di dalam negeri. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan 60 perusahaan yang tak patuh itu merupakan hasil laporan dari Bank Indonesia untuk Juni 2024. Adapun 60 perusahaan itu merupakan bagian dari 88 perusahaan yang diminta Bank Indonesia untuk ditinjau ulang pemberian layanan ekspornya. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, eksportir wajib menyimpan minimal 30% dari DHE selama minimal 3 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE sumber daya alam. Pengaturan mengenai batasan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor yang dikenakan DHE sumber daya alam yaitu paling sedikit $250.000 atau ekuivalen. Gelombang pemutusan hubungan kerja di industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri ternyata bukan baru-baru ini saja terjadi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristadi mengatakan ada 36 perusahaan tekstil menengah besar yang tutup dan 31 pabrik lainnya melakukan PHK karena efisiensi. Ristadi juga menambahkan perusahaan-perusahaan tekstil keluarga yang kondisinya paling parah. Data tersebut dikumpulkan sejak tahun 2019. Data tersebut juga belum termasuk data dari pemerintah dan Apindo. Sementara lokasi pabrik tekstil itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, mulai dari Kabupaten Serang, Tangerang, Bandung, Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, Pekalongan, dan daerah lainnya. PHK di pabrik-pabrik tekstil dan produk tekstil atau TPT tersebut awalnya sebagai langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Namun beberapa di antaranya tetap tak bisa bertahan meski telah melakukan PHK. Akibatnya, pabrik tersebut tutup hingga menambah daftar karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Akibat hal ini, Restadi mengklaim banyak pekerja di industri TPT yang terjerat utang untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak.
Setelah ricuh dan digempur oleh aksi demo hingga memakan 19 korban jiwa, Kenya resmi membatalkan kenaikan pajak. Merespons derasnya aksi protes warga, Presiden Kenya William Ruto memutuskan untuk membatalkan kebijakan di RUU Keuangan 2024 terkait kenaikan pajak. Ia juga mengusulkan melibatkan generasi muda dalam beraspirasi. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan keterangannya pada rapat parlemen di 25 Juni yang menyamakan beberapa pedemo dengan penjahat. Oleh sebab itu, pedemo tetap mengkritik keras William Ruto. Sebelumnya, pedemo mengepung gedung parlemen kala anggota parlemen mengesahkan RUU kenaikan pajak. Warga Kenya memprotes kebijakan itu karena RUU tersebut bakal semakin mencekik nasib rakyat di negara itu lantaran biaya hidup yang tinggi.